Bening, Bu, seperti hari. Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua. Ini yang sudah masuk ada 16. Ini gabungan ya antara kelas E dengan kelas D. Jadi nanti buat teman-teman yang tidak bisa ikut Zoom ini bisa lihat nanti recordnya ya, Ibu upload ke YouTube. Baik, untuk yang bisa menyalakan videonya, silakan kameranya dinyalakan. Untuk yang sedang berkepentingan, boleh dimatikan. Hari ini pertemuan Ibu akuntansi ya, pertemuan yang keempat. Nah, jadi nanti masih ada satu pertemuan lagi di minggu depan. Dan minggu depannya UTS ya. Oke. Untuk materinya, Ibu kemarin di slide masih ada 2 slide lagi yang belum Ibu jelaskan. Ini Ibu lanjutkan dulu. Materinya mengenai cara membuat jurnal umum. Jadi ini paling dasar di akuntansi membuat jurnal umum. Jadi nanti teman-teman bisa disimak baik-baik. Nanti akan ada tugas, kalau tidak ada pun nanti biasanya Ibu keluarkan di soal UTS. Oke, ini sudah sarapan belum nih teman-teman? Belum, Bu. Oh, belum. Saya masih di bawah, Bu, belum sarapan, kasihan ya. Di nasi uduk dong. Oh, nasi uduk, nasi kuning ya. Karena sarapan kan penting ya, pagi-pagi sarapan dulu. Mungkin karena minggu jadi sarapannya siang-siang ya. Iya, Bu. Sarapannya sekarang sama jurnal umum, Bu. Semangat. Langsung. Karena minggu sarapan libur, Bu. Ikut libur. Nunggu pingsan. Yang penting sehat ya semua ya. Iya, Bu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini Ibu share screen sudah ada? Belum. Yang masih loading. Masih muter-muter. Nah, itu udah ada. Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Untuk jurnal umum kan lebih complicated. Jadi mohon agak sedikit ini aja, Bu. Iya, Bu. Itu udah gaji itu pasti semangat tuh. Gaji upah. Betul. Ini dijelaskan offline aja sering miss ya sebenarnya Ibu kalau ngajar. Ini bagaimana iya, Bu? Ditambah online jadi ya banyak berdoa. Iya. Tapi kami yakin kok dengan dosennya pasti sabar bimbing kita. Setuju semuanya ya. Bersinergi ya, Pak. Iya, Bu. Ini kalau dengerin Ibu ngajar sebenarnya rasanya kayak lagi di audit, Bu. Lagi di audit Desember ya. Diaudit. Desember diaudit. Prepare lah ya Pak. Desember itu katanya di audit. Nah, oke, sudah ada. Jurnal umum. Terbaca di slide teman-teman, Ibu share pengertian jurnal umum ada? Ada, Bu. Jelas. Ada, Bu. Oke, jadi sudah ini ya, sudah tampil.
Di sini ada jurnal umum. Nah, ini basic dasarnya akuntansi. Ada jurnal umum. Jurnal adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat secara kronologis transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan menurut nama akun dan jumlah mana yang harus didebit dan jumlah mana yang harus dikredit. Jurnal umum adalah bentuk jurnal yang terdiri dari 2 kolom. Jurnal umum kadang-kadang disebut juga jurnal memorial atau jurnal standar. Jadi untuk perusahaan kan Ibu pernah jelasin ada macam-macam ya, ada perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa itu memakai hanya satu jurnal, namanya jurnal umum. Kalau perusahaan dagang, nah, jadi perusahaan dagang kan kegiatannya jual beli ya. Nah, itu jurnalnya lebih banyak. Ada jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, kemudian jurnal umum. Nah, ini ada 5 kalau perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, hanya ada 1, jurnal umum. Nah, ini Ibu akan jelaskan jurnal umum di perusahaan jasa. Di sini ada contoh transaksinya. Sudah ada kelihatan transaksi A. Penyetoran modal. Ada. Oke. Transaksi A yang pertama contohnya ada transaksi penyetoran modal. Nah, di sini Marsaban ini contohnya nama orang ya. Marsaban pada tanggal 1 Desember 2019 mendirikan sebuah perusahaan reparasi TV. Diberi nama Marsaban TV Service. Untuk itu, Marsaban menyetorkan modal sebesar 1.600 atau 1.600.000, pokoknya ini dalam ribuan ya, 1.600 ke dalam perusahaan. Jadi ini transaksi yang pertama, Marsaban tuh mau mendirikan sebuah TV service atau jasa servis lah ya. Nah, kemudian otomatis ketika pendirian awal usahanya harus menyetorkan modal ya. Menyetorkan modal ini berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Nah, jadi otomatis kita harus mencatatnya ke dalam jurnal umum. Di sini contoh jurnal umum untuk transaksi yang pertama. Slide Ibu sudah berubah ya, ada jurnal umum Marsaban TV. Ada. Nah, di sini ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kolom yang pertama ada kolom tanggal. Kolom yang pertama kolom tanggal. Kolom yang kedua nomor bukti. Nah, nomor bukti ini untuk apa? Contohnya, misalkan setiap transaksi kan dalam akuntansi pasti ada dokumennya. Dokumen transaksi namanya. Misalkan kita beli ke Alfa atau Indomaret, nah itu kan pasti dapat struk ya, atau bukti lah. Nah, struk itu pasti ada nomornya. Nah, itu kita catat di sini nomor struknya berapa. Atau kita beli dapatnya kwitansi, pasti ada nomornya, kita catat kwitansinya berapa. Kemudian ini kita catat nomor buktinya. Kemudian kolom berikutnya ada keterangan. Nah, keterangan ini untuk mencatat transaksi tersebut berkaitan dengan akun apa yang harus dimasukkan. Nah, kemudian kolom berikutnya ref. Ref ini singkatan ya, referensi. Nah, referensi ini berkaitan dengan nomor akun. Nah, jadi nomor akunnya berapa. Kemudian di sini ada debit, ada kredit. Nah, tadi transaksi yang pertama, Marsaban mendirikan jasa servis TV dengan menyetorkan modal 1.600. Ketika menyetorkan modal uang tunai ya, nah,
menyetorkan modal uang tunai ke perusahaan. Berarti otomatis kas perusahaan bertambah ya. Kita catat dulu di sini tanggalnya 2019 tahun, Desember bulan transaksi, tanggal 1 ini tanggal transaksi. Nomor bukti di soal misalkan ada nomor buktinya 001, ya udah kita masukkan nomor bukti 001. Kalau di soal tidak ada nomor buktinya, kita kosongin aja. Kemudian karena transaksi ini berkaitan dengan penyetoran uang tunai ke perusahaan, berarti kasnya perusahaan bertambah. Ya, setuju ya? Ada penyetoran uang tunai. Jadi kas kita bertambah ya. Bertambah. Betul, kita tulis kas. Ditulis di sini kas. Kas itu ada nomor akunnya. Nah, nanti di soal kalau ada nomor akunnya, kas itu nomor akunnya 11. Nanti ada kolom, nama akun sama nomor akun, dimasukin aja nomor akunnya. Kalau di soal tidak ada keterangan nomor akun, ini dikosong. Tadi nominalnya berapa? 1.600. Jadi ditulis 1.600. Kas itu kalau bertambah di debit. Jadi benar kita tulis di sisi debit 1.600. Nah, dalam akuntansi kan harus berpasangan ya. Mencatat itu ketika ada yang bertambah di sisi debit, harus ada juga yang bertambah di sisi kredit. Jadi tadi transaksinya penyetoran modal. Jadi kreditnya adalah modal. Kita tulis di sini. Ditulis agak menjorok ke tengah ya. Tidak sejajar dengan kas ya. Karena ini untuk akun kredit ditulis agak menjorok ke dalam, ke tengah sini. Ya. Jadi ditulis di tab agak kasih jarak, baru kita tulis modal. Di soal contohnya ada nomor akun modal 31, ya udah kita tulis 31. Kita tulis kreditnya ya 1.600. Jadi tadi transaksi penyetoran modal itu kita tulis debitnya kasnya bertambah 1.600, kreditnya modal sebesar 1.600. Di ini bawahnya kita tulis keterangannya, setoran modal. Nah, jadi keterangannya, oh ada penyetoran modal. Mengakibatkan apa? Nah, ini tadi kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kas bertambah di sisi debit, modal bertambah di sisi kredit. Jadi ketika mencatat jurnal umum nanti harus ada ya berpasangan mana yang bertambah di sisi debit, mana yang bertambah di sisi kredit. Tergantung tadi transaksinya. Oke, clear ya. Ini contoh transaksi yang pertama, transaksi penyetoran modal. Kemudian contoh transaksi yang kedua. Ada transaksi B ya, terlihat. Bu. Kelihatan. Oke, untuk transaksi yang pertama ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oke, boleh. Sebelum ke transaksi kedua, transaksi yang pertama, ada yang masih bingung? Jadi gini, Bu, jika kita atau perusahaan jasa sudah membuat jurnal umum, apakah jurnal transaksi T yang di materi sebelumnya dibuat juga atau langsung ke jurnal umum aja? Biasanya transaksi T sudah tidak dipakai lagi, jadi langsung ke jurnal umum. Betul. Oh, baik, Bu. Oke. Ada lagi transaksi yang pertama? Clear? Oke, Bu, nanti materinya akan dibagikan ya. Ini sebenarnya ini materi PowerPoint kemarin ya, jadi sudah ada di si akad yang ini materi ini. Oke, transaksi yang pertama sudah. Kita lanjut transaksi yang kedua.
Contohnya, tanggal 5 Desember 2019, Tuan Marsaban membeli peralatan dengan harga 1.200. Ia membayar tunai 700 dan sisanya 500 akan dibayar 30 hari kemudian. Jadi di sini si Tuan Marsaban ini beli peralatan. Nah, beli peralatan seharga 1.200. Tapi bayarnya itu tunainya 700, sisanya kredit ya, sisanya 500 kredit akan dibayar di kemudian hari. Jadi nanti jurnalnya seperti ini. Kita catat transaksi yang kedua, boleh ditulis ulang tahun sama bulannya, boleh langsung tanggal, karena di atas sudah ada tahun sama bulan. Selama bulannya masih sama. Kita tulis tanggalnya 5, kemudian Tuan Marsaban membeli peralatan. Ketika membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah, ya. Kita tulis di sini peralatan. Sebesar berapa harga peralatannya? Kita tulis di sisi debit. 1.200. Kemudian Tuan Marsaban ini membayarnya secara tunai 700. Jadi ketika membayar tunai, kas kita berkurang, ya. Setuju ya? Jadi membayar secara tunai, kas kita berkurang. Kita masukkan ke kredit. Ditulis agak ke dalam sini. Kas, berapa tunainya? 700. Di sisi kredit. Karena ketika kas kita berkurang, berarti kita tulis di sisi kredit. Kalau bertambah kan tadi di sisi debit ya, 1.600. Ya. Karena ini buat beli peralatan, kas kita berkurang, kita catat di sisi kredit. Kita tulis kasnya 700. Yang 500-nya kredit, karena cuma bayar 700 Tuan Marsaban. Jadi kita tulis sebagai utang. Kita tulis utang sebesar 500. Jadi di sini debitnya peralatan 1.200, kreditnya kasnya berkurang, utang itu kalau bertambah di sisi kredit. Jadi utangnya 500. Jadi balance ya, seimbang ya. Ini kalau di total 1.200, ini juga 1.200. Jadi diingat-ingat ketika ada transaksi berarti harus ada yang di debit, harus ada yang di kredit. Jadi balance. Tulis keterangannya, pembelian peralatan. Bu, gimana kalau misalkan beli peralatannya secara tunai semua? Ya udah, kita tinggal tulis peralatan 1.200, yang berkurang kasnya sebesar 1.200. Itu kalau belinya secara tunai semua. Atau belinya secara utang. Nah, ditulis aja peralatan bertambah di debit 1.200, kreditnya utang 1.200. Tapi kan ini tadi di transaksinya secara tunainya 700, kreditnya 500. Jadi ditulis seperti ini. Oke. Untuk transaksi yang kedua, pembelian peralatan, ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oke. Kalau misalkan pembelian peralatannya by PO gitu 30 hari, kita hanya peralatan dan kas atau bagaimana? Atau tetap ada kas utang di kreditnya? Oh, misalkan tanggal 2, misalkan tanggal 5 ini baru PO ya Pak. Kita Marsaban ini mau pesen PO peralatan, itu di akuntansi belum dicatat karena kita belum menerima peralatan tersebut. Jadi ketika ada transaksi PO itu belum dicatat di akuntansi. Tapi ketika barangnya sampai, misalkan PO-nya tetap 2 minggu kemudian datang nih, baru kita catat di akuntansi. Jadi selama barang belum sampai itu belum ada pencatatan di jurnal. Gitu.
Jadi ya hanya dicatat di bagian purchasing, biasanya kan yang PO bagian purchasing ya. Tuh, jadi Iya. belum sampai ke bagian akuntansi karena barangnya belum kita terima. Kalau barangnya sudah diterima, PO-nya sudah ready ya, sudah datang, baru kita catat. Entah mau kas ataupun secara kredit. Gitu ya, Pak? Iya, berarti Bu, kalau misalkan tanggal 5 ada transaksi lain, berarti dia ketimpa dengan transaksi yang lain terlebih dahulu dong ya? Betul. Misalkan ini ada transaksi lain, transaksi tanggal 5, ya udah kita tulis lagi. Nah, jadi setiap hari kan pasti banyak ya. Tidak mungkin Iya. kegiatannya cuma beli peralatan, nanti ada yang servis lagi, tetap di bawahnya ditambahkan lagi. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi untuk transaksi pembelian peralatan. Ya pada kejadian sesungguhnya Bu ya untuk pencatatannya ya. Betul, Pada jadi hari itu ya. setiap ada kejadian yang mengakibatkan entah kas bertambah atau berkurang ataupun utang gitu. Jadi real peralatan sudah datang baru dicatat. Gitu. Oke, berikutnya transaksi yang ketiga. Ada ya ini ya? Ada Bu. Tuan Marsaban pada tanggal 10 Desember 2019 membeli perlengkapan dengan tunai seharga 200. Nah, contohnya nih Tuan Marsaban tanggal 10 tuh beli perlengkapan. Kan perlengkapan banyak ya, entah itu ya pulpen lah, kertas, buku. Nah, Tuan Marsaban tanggal 10 Desember membeli perlengkapan. Bayar secara tunai. Nah, nanti dilihat ya. Diteliti soalnya bayarnya secara tunai atau kredit. Nah, ini membeli perlengkapan secara tunai 200. Kita catat. Kita catat tanggalnya tanggal 10. Kemudian di sini perlengkapan, membeli perlengkapan tunai, berarti perlengkapan kita bertambah ya. Kita catat di sini perlengkapan. Ini contoh misalkan di soal ada nomor referensinya, kalau nggak ada dikosongin. Kemudian harganya tadi 200, kita tulis di debit 200. Kemudian karena membayarnya secara tunai, berarti kasnya berkurang. Ya, kita tulis kasnya di sisi kredit. Ditulis agak ke dalam sini, kas sebesar 200 di sisi kredit. Gampang ya, ini ya, membeli perlengkapan. Nah, ditulis pembelian perlengkapan keterangannya. Jadi, ini transaksi ketika membeli perlengkapan secara tunai. Kita tulis perlengkapan di sisi debit. Karena membeli tunai, berarti kas kita berkurang ya. Kasnya berkurang di sisi kredit. Sebesar 200. Gampang ya membuat jurnal transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Ada yang ditanyakan untuk transaksi ketiga membeli perlengkapan secara tunai? Oke. Cukup Bu, Cukup. tapi memang udah mulai mumet nih. Gampang ya. Oh, materinya tidak ada di si akad? Kalau tidak ada nanti Ibu upload. Iya Bu, sama materi yang kemarin Bu, pertemuan ketiga. Oh, oke. Oke, ini transaksi yang ketiga, kemudian kita berpindah ke transaksi yang keempat. Marsaban pada tanggal 15 Desember menerima tunai upah jasa servis. Nah, karena ini perusahaan jasa otomatis contohnya ada yang servis TV. Nah, ini
kita menerima nih uang tunai jasa servis sebesar 600. Nah, jadi di tanggal 15 kita menerima uang untuk upah jasa servis. Kita tulis tanggal 15. Karena kita menerima uang tunai, jadi yang bertambah adalah kas ya. Kita tulis kas di sisi debit. Kemudian yang di sisi kredit, karena kita mendapatkan upah jasa pendapatan, jadi kita tulis pendapatan jasa servis. Ditulis di sisi kredit 600, karena pendapatan ketika bertambah di sisi kredit. Sebesar 600. Ditulis keterangannya jasa servis. Jadi ini contoh transaksi ketika kita mendapatkan pendapatan. Ada yang servis, kita tulis kas kita bertambah. Di sisi debit kas 600. Kreditnya apa? Pendapatan jasa servis. Tulis 600. Oke, gampang ya untuk transaksi pendapatan, bisa. Kemudian transaksi berikutnya, nah, selama akhir Desember, Marsaban membayar beban-beban. Contoh yang pertama ada beban gaji dan upah sebesar 100. Kemudian berikutnya membayar listrik, air, telepon 50, bayar serba-serbi 75, di total 225. Karena ini akhir Desember, berarti kita catat tanggalnya bisa 30 atau 31 ya. Tadi, pertama membayar beban gaji. Nah, membayar beban gaji. Jadi kita tulis, oh di sini debitnya kita tulis beban gaji. Kemudian bayar apa lagi? Beban listrik, air, dan telepon. Kemudian bayar apa lagi? Beban serba-serbi. Ditulis nominalnya 150,75. Karena kita membayar beban, berarti kas kita berkurang ya. Kas kita berkurang di sisi kredit. Kita tulis kas totalnya 225. Jadi ketika ada pengeluaran beban-beban, kita tinggal kita langsung logikanya gini, oh kita bayar nih, berarti kas kita berkurang. Kita sudah ancang-ancang, kas itu di sebelah kredit. Berarti kita tinggal ngisi debitnya apa? Oh beban gaji, beban listrik, beban serba-serbi. Karena kasnya di sisi kredit. Jadi kunci utamanya seringkan transaksinya kas. Jadi kita harus tahu kas itu bertambah di sisi debit, itu kuncinya. Kas itu berkurang di sisi kredit. Karena ini bebannya kita bayar ya, bayar tunai, jadi ditulis kasnya di sisi kredit berkurang sebesar 225. Oke, untuk pembayaran beban-beban bisa ya. Tinggal ditulis di sisi debit bebannya apa saja, kemudian kreditnya kas, karena ini dibayar secara tunai. Transaksi berikutnya, perlengkapan yang dipakai adalah 150. Nah, ini di akuntansi ada transaksi. Ini sebenarnya masuk ke jurnal penyesuaian, tapi ini dimasukin di jurnal umum, tidak apa-apa. Ini nanti tergantung soalnya. Ini sebagai gambaran. Jadi tadi kan beli perlengkapan tuh. Nah, otomatis kan perlengkapan itu kita pakai setiap hari ya, misalkan kertas, HVS untuk ngeprint di komputer, itu kan kita pakai setiap hari. Nah, di akhir bulan kita lihat tentu saldonya pasti bukan saldonya, pasti kertasnya sudah berkurang. Nah, ini di akuntansi itu harus disesuaikan. Jadi perlengkapannya harus kita kurangi. Oh, ternyata perlengkapannya yang kita pakai diprediksi 150. Jadi kita catat di sini. Namanya
menjadi beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Karena perlengkapan kita berkurang karena sudah kita pakai 150. Tapi ini biasanya ada di jurnal penyesuaian. Tapi nanti tergantung soal. Kalau ini contohnya kan soalnya ada nih. Beban perlengkapan yang terpakai 150. Jadi tinggal kita tulis beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan 150. Yang terakhir, transaksinya prive tuan marsaban. Nah, prive itu di akuntansi namanya pengambilan pribadi. Jadi marsaban kan tadi menyetorkan modal. Nah, ini kemungkinan juga marsaban juga bisa mengambil untuk keperluan pribadinya dia. Jadi mengurangi modal yang dia setorkan. Jadi kalau ada transaksi seperti ini, prive tuan marsaban berjumlah 80. Kita catat. Prive marsaban. Karena perusahaan membayar ya, ataupun marsaban ini, coba transaksinya. Prive tuan marsaban. Jadi prive ini tuan marsaban tuh ngambil uang tunai untuk keperluan pribadinya tuan marsaban. Nantinya mengurangi modal, tapi di jurnal umum kita tulis karena tuan marsaban mengambil untuk keperluan pribadi, kita tulis